Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya para pembelajar hukum? Lagi liburan ya untuk mahasiswa, para siswa SMA, Bapak guru liburan atau muridnya aja yang libur? Terima kasih, puji syukur pada Allah SWT karena pada pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama meskipun lewat online, belajar hukum. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih hukum pidana khusus itu. Baiklah, supaya belajarnya ada manfaat, lancar dan dirahmati Allah, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kita tahu bahwa hukum pidana itu adalah bagian dari hukum pidana secara keseluruhan. Ya, bagaimana teman-teman? Ngerti nggak artinya hukum itu apa sih? Setelah beberapa waktu teman-teman belajar hukum dari konten buku Ratna, kira-kira bisa nggak menyimpulkan apa sih pengertian hukum itu secara umum? Baiklah, hukum itu adalah seperangkat aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat ya, agar tertib, aman, adil, sejahtera, makmur, dan jika dilanggar maka ada sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Hukum itu secara garis besar dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik. Kalau hukum publik itu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan negara, orang dengan pemerintah ya. Kalau hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang. Kalau hukum publik contohnya apa? Contohnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum agraria mengatur hubungan antara warga tentang tanah yang dimilikinya dengan pemerintah, misalnya harus bayar pajak, harus mengurus suratnya. Juga termasuk hukum pidana, ini termasuk hukum publik karena mengatur masalah-masalah kejahatan yang ada di masyarakat. Ya, kalau hukum privat mengatur hubungan antara orang dengan orang, contohnya masalah waris, masalah jual beli, masalah perkawinan dan sebagainya. Bagaimana bisa dimengerti makna hukum secara umum pembagiannya? Nah, sekarang kalau hukum pidana bagian dari hukum secara umum, apa sih hukum pidana khusus itu? Ya, jadi hukum pidana khusus itu kalau menurut Profesor Sudarto adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, misalnya militer gitu ya. Atau yang berhubungan dengan perbuatan khusus ya, misalnya tindak pidana teroris, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika ya. Jadi menurut Profesor Sudarto, hukum pidana khusus itu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, orang-orang tertentu, pejabat, militer ya, berhubungan dengan perbuatan khusus, teroris ya, penjahat bidang narkotika dan sebagainya. Kekhususan dari hukum pidana khusus itu dapat dilihat dari orang, yaitu subjeknya, misalnya orang-orang khusus seperti militer. Aspek perbuatannya ya, perbuatannya juga khusus ya, seperti
teroris, pencucian uang, korupsi. Ya, kemudian hukum pidana khusus ini merupakan ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana. Jadi karena mengatur tentang perbuatan khusus dan orang-orang yang khusus, maka yang mengatur itu adalah hukum pidana khusus, yaitu ketentuan yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana. Jadi kalau hukum pidana umum itu mengatur hal-hal yang bersifat umum berkaitan dengan kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, kemudian pemerkosaan, kemudian apalagi pembunuhan dan sebagainya. Maka kalau hukum pidana khusus ini perbuatannya itu lebih khusus lagi, ya, seperti terorisme, korupsi dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Nah, bagaimana kalau ditinjau dari dasar hukum atau pengaturan dari hukum pidana khusus? Jadi kalau berdasarkan pengelompokan, dilihat dari pengaturannya ini, hukum pidana khusus itu ada 3 kelompok, yaitu 3 kelompok undang-undang pidana khusus. Yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan, ya. Jadi ada 3 kelompok undang-undang pidana khusus. Yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak dibukukan, ya. Misalnya undang-undang lalu lintas, undang-undang korupsi. Jadi masalah lalu lintas pelanggarannya itu diatur pada undang-undang lalu lintas, tidak diatur pada kitab undang-undang hukum pidana, misalnya begitu, ya. Kemudian yang kedua, peraturan hukum administrasi yang mengandung sanksi pidana. Jadi undang-undang pidana khusus ini, yang termasuk hukum pidana khusus ini, selain berkaitan dengan kejahatan, ada juga peraturan-peraturan hukum yang termasuk hukum administrasi, tetapi di dalamnya itu ada sanksi, ada pidana, ada hukuman, sama seperti pada aturan undang-undang hukum pidana. Contohnya apa? Undang-undang agraria, undang-undang perkawinan, undang-undang pertambangan. Kenapa undang-undang agraria ini masuk undang-undang pidana khusus? Ya, karena di dalam undang-undang agraria itu ada ketentuan yang mengatur tentang sanksi atau hukuman, ya. Demikian juga dengan undang-undang pertambangan. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Kelompok undang-undang pidana khusus yang terakhir, yang nomor 3, adalah undang-undang yang mengatur tentang hukum pidana khusus, yaitu undang-undang yang mengatur tentang delik-delik atau tindak pidana atau perbuatan pidana untuk orang tertentu dan perbuatan tertentu, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Misalnya KUHP tentara, undang-undang tindak pidana ekonomi, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Saya kira itu dulu, ya, pengertian tentang hukum pidana khusus, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.